Bruce Frederick Skinner lahir dan besar di kota kecil, yaitu Susquehanna, Pennsylvania. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya seorang ibu rumah tangga, dan dia dibesarkan dengan seorang saudara laki-laki yang 2 tahun lebih muda darinya. Dia kemudian menggambarkan masa kecilnya di Pennsylvania sebagai kisah yang hangat dan juga stabil. Sebagai seorang anak laki-laki, dia menikmati membangun dan menciptakan sesuatu, keterampilan yang nantinya akan digunakan dalam eksperimen psikologisnya sendiri. Adiknya Edward meninggal pada usia 16 tahun karena pendarahan otak. Selama sekolah menengah, Skinner mulai mengembangkan minat dalam penalaran ilmiah dari studi ekstensifnya tentang karya kerancang Perancis, Bacon. Dia melanjutkan pendidikan dan menerima gelar BA dalam sastra Inggris pada tahun 1926 dari Hamilton College. Setelah mendapatkan gelar sarjana, dia memutuskan untuk menjadi penulis. Periode hidupnya yang kemudian disebut sebagai tahun ke-8. Selama waktu ini, dia hanya menulis selusin artikel, surat kabar pendek, dan dengan cepat menjadi kecewa dengan bakat sastranya. Meskipun dia telah menerima beberapa dorongan dan bimbingan dari penyair terkenal seperti Robert Frost. Saat bekerja sebagai pegawai di toko buku, Skinner menemukan karya-karya Pavlov dan juga Watson, yang menjadi titik balik dalam hidupnya dan karirnya. Terinspirasi oleh karya-karya ini, Skinner memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai novelis dan memasuki program pasca sarjana psikologi di Universitas Harvard. Setelah menerima gelar PhD dari Harvard pada tahun 1931, Skinner kemudian bekerja di universitas selama 5 tahun berikutnya berkat fellowship. Selama periode waktu ini, ia melanjutkan penelitiannya tentang perilaku operan dan pengkondisian operan. Definisi operan conditioning atau pengkondisian operan. Pengkondisian operan menurut Skinner adalah metode pembelajaran yang terjadi melalui reward dan punishment pada perilaku, sehingga individu dapat membuat hubungan perilaku tertentu dan konsekuensinya. Sejarah operan conditioning. Pengkondisian operan dijelaskan oleh behaviorist B.F. Skinner. Skinner lebih tertarik pada bagaimana konsekuensi dari tindakan orang mempengaruhi perilaku mereka. Teorinya sangat dipengaruhi oleh karya psikolog Edward Thorndike yang telah mengusulkan apa yang disebut hukum akibat. Pengkondisian operan bergantung pada premis yang cukup sederhana. Tindakan yang diikuti oleh penguatan akan diperkuat dan lebih mungkin terjadi lagi di masa depan. Penguatan atau reinforcement adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respons. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila dikurangi atau negative reinforcement, respon akan tetap dikuatkan. Kata negatif dalam reinforcement negatif tidak berarti pertimbangan nilai perilaku baik atau buruk, tapi hanya sebuah tindakan. Negatif berarti menghilangkan atau meniadakan sesuatu. Reinforcement negatif menunjuk pada hubungan negatif antara perilaku dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguatan negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila hukuman harus diberikan atau sebagai stimulus agar respon yang muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif atau sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama menjadi kuat. Reinforcement ini sangat mirip dengan negative punishment. Negative reinforcement adalah meningkatnya frekuensi perilaku yang diharapkan dengan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan, atau suatu upaya penghilangan stimulus atau respon yang diinginkan dan meningkatnya perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang individu yang berniat untuk olahraga di pagi hari, kemudian mengeset alarm di malam harinya. Alarm di sini menegatif reinforcement behavior untuk bangun pagi. Pada saat alarm berbunyi, akan mengganggu keadaan individu yang sedang tertidur. Maka individu tersebut mencoba mematikan alarm tersebut. Tetapi ketika alarm sudah dimatikan, individu itu harus bangun. Kebiasaan atau habit untuk bangun dan mematikan alarm itu adalah negative reinforcement. Satu contoh ketika ada seorang anak yang bermain di halaman rumah tetangga, lalu tiba-tiba merasa takut dengan adanya gonggongan seekor anjing. Kemudian pada keesokan harinya, dia akan menghindari gonggongan anjing dengan cara bermain di rumahnya sendiri. Jika dianalogikan dalam sebuah contoh pada pendidikan karakter,
yakni seperti ada anak yang membersihkan tempat tidur sebelum ibunya datang untuk menegurnya seperti pada masa kemarin. Jadi sang anak berusaha menghindari teguran ataupun amarah yang akan dilakukan oleh sang ibu. Positive reinforcement memberikan konsekuensi yang menyenangkan saat suatu perilaku yang diharapkan muncul dengan tujuan agar perilaku tersebut dilakukan lagi secara konsisten. Contohnya, ketika kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua, lalu orang tua memberikan uang jajan lebih kepada kita, sehingga kita menginginkan untuk terus melakukan pekerjaan yang diberikan oleh orang tua kita. Atau ketika di sekolah, ketika dalam ujian kita mendapatkan nilai bagus, lalu guru memberi pujian kepada kita, sehingga kita ingin terus mendapatkan nilai yang bagus agar kita terus mendapatkan pujian dari guru kita. Memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk memperkuat suatu perilaku yang diinginkan disebut dengan positive reinforcement. Hukuman atau punishment. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman biasanya diberikan untuk menyadarkan individu bahwa perbuatan yang dilakukannya salah. Selain itu, hukuman diberikan untuk membentuk pribadi yang baik dan menanamkan tanggung jawab kepada individu atas konsekuensi dari kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan. Hukuman atau punishment dalam teori Skinner adalah memberikan stimulus dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi munculnya suatu perilaku. Dalam teori Skinner ini, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu hukuman positif atau positive punishment dan hukuman negatif atau negative punishment. Negative punishment. Negative punishment dikenal juga sebagai punishment by removal, yang artinya tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Tindakan dari negative punishment ini adalah dengan menghapus stimulus yang disukai setelah perilaku yang tidak diinginkan dilakukan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai. Negative punishment menggunakan hukuman untuk memperlemah perilaku yang tidak diinginkan dengan penghapusan stimulus penguat. Contoh dari negative punishment yaitu melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum, ataupun guru yang menjemur muridnya yang terlambat ketika upacara. Positive punishment atau hukuman positif. Positive punishment berarti memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan supaya perilaku yang tidak diinginkan tidak terulang kembali. Contoh dari positive punishment ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan sekolah. Misalnya, seorang guru yang memberikan hukuman membersihkan toilet kepada siswa yang mencontek tugas temannya. Contoh lainnya bisa kita temukan di tempat umum, misalnya di jalan raya. Contohnya seorang polisi yang memberikan denda dan menilang pengendara sepeda motor yang parkir sembarangan. Teori operant conditioning memiliki manfaat yang sangat besar terutama dalam dunia psikologi. Di antaranya, teori operant conditioning sering diaplikasikan dalam dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Yang kedua, melatih individu untuk memunculkan perilaku-perilaku yang diharapkan atau diinginkan. Yang ketiga, membantu menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian, teori operant conditioning juga memiliki kelebihan, di antaranya memberikan efek positif pada kondisi psikologis jika diberikan reward atau stimulusnya berupa stimulus yang positif. Kemudian, perilaku yang diharapkan dapat terjadi berulang jika diberikan stimulus secara konsisten dan juga positif serta menyenangkan. Tapi, teori operant conditioning juga memiliki kelemahan, di antaranya ada dua. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, teori operant conditioning tidak dapat sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat karakteristik dan keberagaman siswa yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan penerapan teori operant conditioning tidak dapat diaplikasikan secara general.
Yang kedua, pemberian hukuman dapat menimbulkan efek negatif pada fisik maupun psikis jika salah memilih hukuman yang tepat atau memberikan hukuman yang berlebihan.